Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockaholic, channel yang akan membagikan segala macam informasi, berita maupun analisa tentang saham. Nah, hari ini tanggal 24 Oktober, saya akan menganalisa yang pertama adalah dari pergerakan IHSG seminggu kemarin. Sebelumnya saya mohon dukungan support dari teman-teman untuk subscribe, like, komen ataupun share ya video ini ke rekan-rekan yang lain. Teman-teman juga bisa join di channel Telegram saya yaitu Stockaholic spasi ID ya. Di sana saya akan membagikan juga info-info dan kita bisa berinteraksi satu sama lain. Nggak usah khawatir karena channelnya itu free, nggak ada berbayar dan nggak akan pom-pom saham juga. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke videonya. Yang pertama adalah IHSG ditutup di level 5112 di hari Jumat kemarin ya, naik 0,4%. Nah, untuk chartnya selama seminggu kemarin seperti ini ya, kurang lebih masih sideways lah ya, belum bergerak ke kemana-mana. Namun kalau kita melihat foreign flow-nya di hari Jumat kemarin, asing keluar 63 miliar ya. Dan selama seminggu kemarin ternyata asing keluar hampir 1 triliun. Nah, ini merupakan suatu warning ya, dimana asing masih terus-menerus keluar, gak berhenti-berhenti. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir sudah keluar 4,4 triliun. Ini angka yang sangat besar ya. Nah, jadi mungkin kita harus agak hati-hati diatur untuk money management dan bersiap-siap kalau misalkan ada koreksi dari IHSG ya. Kemudian saya akan membahas, nah ini ya, ada di channel saya ini yang minggu lalu ya, 18 Oktober, ada yang request nih, tolong analisa saham INDF dan ICBP dong oleh Pak Poyanto. Oke, nanti saya akan analisa dua saham itu ya. Sebelumnya saya akan melihat IHSG secara grafiknya. Nah ini ya, asing foreign flow-nya keluar terus, yang garis biru ini asingnya out terus, ini merah-merah ini asing out ya. Dimana secara chartnya dia menunjukkan pelemahan ya. Ya ini kita harus agak worry ya, untuk minggu depan jangan terlalu agresif untuk tradingnya. Oke, sekarang saya akan masuk untuk dari yang request, yaitu di Indofood dan ICBP. Yang pertama saya akan bahas dari Indofood ya, ini. Indofood, pertama saya akan bahas dari fundamentalnya. Kalau kita lihat secara fundamental, nah ini laporan keuangannya ya. Di 2019 dia memiliki net profit 2,5 triliun dengan operating profit 4,7. Di 2020 dia operating profitnya naik ya menjadi 5,6 triliun dan net profitnya juga naik 2,8 triliun. Artinya perusahaan ini sangat amat sehat, di mana labanya masih terus naik walaupun di kala pandemi ya. Tahun ini kan banyak yang hancur labanya, ini malah masih oke-oke aja tuh. Nah, secara harga, secara valuasi dia justru book value-nya itu rendah sekali ya. Tahun ini di 1,08, di mana rata-ratanya ada di 12, 17, 14, ya mungkin sekitar 1,4 lah. Berarti ada potensi kenaikan dari Indofood kalau kita melihat secara fundamentalnya saja. Nah, sekarang saya akan melihat secara kepemilikannya ya untuk INDF. Indofood dimiliki oleh asing sebesar 64%, cukup banyak ya. Ini di per September ya, di mana retail hanya memiliki 3,28%, sedikit sekali porsi retailnya. Asingnya 64,6. Coba kalau saya lihat Januari, asingnya 65, nggak terlalu ngefek ya. 65 turun cuma 1%, retailnya naik 1%. Nah, ada perpindahan 1% dari asing ke retail. Jadi nggak terlalu signifikan lah perubahannya untuk Indofood. Nah, kalau secara fundamental saya bisa bilang bahwa ini adalah saham defensif. Saham defensif di mana kalau terjadi krisis segala macam, Indofood itu tetap kan sektor consumer good itu pasti tetap dipakai ya.
walaupun terjadi kondisi ekonomi apapun lah. Nah, jadi ini secara fundamental sangat bagus, cocok untuk orang-orang yang tipenya konservatif ya, yang pingin aman dan berinvestasi jangka panjang. Bisa masuk ke Indofood ini. Kalau misalkan bagaimana kalau untuk trading? Nah, coba saya lihat ya secara chartnya. Secara chartnya ini ya, dia ada di persimpangan antara MA5 dan MA20, di mana ada supportnya di 7000. Level psikologisnya di 7000, sekarang ada di mana? Indofood ada di 7075. Nah, jadi kalau ini sebenarnya range buy yang cukup menarik ya, karena 7000 ini salah satu support kuatnya. Kalau dia ini ya, 7000 dia mantul, 7000 dia naik lagi. Nah, jadi kalau secara trading, misalkan teman-teman mau spekulasi buy di 7000, ini sebenarnya cukup oke. Dengan mungkin batas cut loss di ini ya, 6850 ini. 6850. Nah, kenaikannya itu targetnya di 7400, kurang lebih di 74. Ini untuk trading. Cuman saya sendiri pribadi nggak pernah trading Indofood ya, karena ini saham yang mungkin secara pergerakan tidak terlalu volatile. Jadi kita kalau ambil swingnya nggak bisa terlalu banyak lah, seperti itu. Oke, berikutnya ya untuk ICBP. Oh ini ICBP. ICBP kita lihat secara fundamentalnya dulu. Nah, fundamentalnya dia di 2019 operating profitnya 3,8 triliun, net profit 2,5 triliun, terus di 2020 naik ya. Operating profit 4,6 dan net profitnya juga naik. Nah, ini secara fundamental juga sangat bagus ya. Secara fundamental sangat bagus dan harganya valuasinya juga murah. Dimana dia sebelumnya tidak pernah menyentuh angka 3, ya. Sekarang dia ada di angka level 3,76 book value. PE ratio-nya juga oke, tahun ini 33 kali, dimana sebelumnya 40-an ya, kurang lebih 40 kalian. Jadi Indofood dan ICBP ini, walaupun ini kan brother ya, perusahaan yang ya samalah pemiliknya, Indo Group. Nah, tapi kalau misalkan dari dua perusahaan ini, sebenarnya saya lebih suka sama Indofood sebenarnya ya. Kenapa? Karena Indofood itu adalah lebih ke arah kayak holding company-nya. Jadi misalkan ICBP ini kan dia menjual, kalau saya nggak salah ya, dia ini kan jual mie goreng Indomie ya. Nah, semua penjualannya itu kan memang ada di ICBP. Tapi si Indofood pusat ini memegang hak royalti juga atas penjualannya. Jadi semakin besar ICBP ini bertumbuh, ya Indofoodnya juga semakin besar, dan Indofood juga mempunyai di sektor-sektor lainnya. Jadi kalau saya lebih suka yang Indofoodnya ya. Terus kalau misalkan kita lihat secara trading, biasanya sih kurang lebih mirip ya. Oh enggak, kalau ini malah dia lagi downtrend ya. Kalau ICBP ini malah downtrend, dia menembus MA60-nya jebol, MA20-nya juga kejebol, turun. Nah ini sekarang ada di level berapa nih? Ada di level 9725 ya. Ini 9725. Kalau ini sih kurang terlalu menarik ya secara untuk fast tradingnya. Lebih bagus dari Indofood. Ini trennya masih downtrend, jadi mungkin bisa dihindari dulu. Kalau Indofood ini masih sideways di support ya. Sideways di support ya. Jadi untuk trading saya lebih memilih si Indofood. Secara fundamental kurang lebih 11-12 antara Indofood dan ICBP, sama-sama bagus, valuasi juga sama-sama murah, defensif, cocok untuk yang suka main aman, long term investment ya, di dua saham ini. Nah itu untuk Pak siapa tadi itu namanya,
Pak Poyanto ya, itu ya analisa Indofood dan isi BP-nya. Kemudian, nah ini ada berita minggu kemarin adalah tentang cukai rokok ya, di mana kan ada mau diumumkan bahwa rokok akan mengalami kenaikan cukai yang lumayan gede, 17%. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok harga saham HMSP dan GGRM ya. Nah ini anjlok ya, anjlok parah. Dari level 1580 anjlok ke level 1400. Nah, cuman terakhir di Jumat kemarin ini ternyata malah naik nih. HMSP naik 2,9, GGRM juga naik 2,3%. Terus harusnya itu tanggal 23 ini keluar pengumuman cukai rokoknya itu naik berapa. Tapi ternyata nggak keluar. Berarti ada kemungkinan naiknya itu bisa-bisa nggak sampai 17%. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kok HMSP dan gudang garam ini bisa naik gitu loh. Ada kemungkinan seperti itu. Ini kan kita sambil nunggu ya beritanya ya. Ya semoga besok bisa keluar ya sudah. Nah, terus bagaimana strateginya? Saya akan melihat tentang ini di sini HMSP. Kalau misalkan cukai rokoknya ternyata diketok nggak sampai 17, katakanlah sekitar 8%. Ada kemungkinan saham ini akan mantul kembali ya. Saham SP ada di support kuat, supportnya di 1400. Nah, sekarang masih di 14 berapa tadi HMSP? 1440. Ini masih cukup oke lah untuk range buy ya. Karena kalau misalkan kita mau beli di 1440 ini batas untuk cut loss-nya itu rendah. Karena kita tahu ya supportnya di 1400. Terendahnya dia Maret kemarin ada di 1100 lah, kurang lebih di 1100-an ya. Ini juga sudah mau mengejar terendahnya ya. Tapi di harga ini sebenarnya MSP juga cukup menarik lah untuk dicermati. Target kenaikan HMSP ada di level ini ya. Mungkin sebelum sini 1500 lah, kurang lebih di level 1500 target pertamanya. Bagaimana dengan gudang garam? Nah, gudang garam sama, dia ada di level supportnya ya, 39.900 kurang lebih, hampir 40.000 lah level supportnya. Dan sekarang GGRM ada di 49.25. Mirip-mirip chartnya antara gudang garam dan HMSP. Nah, teman-teman silakan mau pilih yang mana. Yang jelas HMSP kita lebih ringan untuk membeli ya, karena satu lotnya nggak terlalu banyak. Kalau gudang garam ini kan satu lotnya sudah 4 jutaan ya, kurang lebih. Cuman secara valuasinya si gudang garam ini jauh lebih murah. Kenapa? Karena secara book value 1,4, PE ratio 20 kali kan. Nah, kalau kita lihat di HMSP book value-nya itu 6 kali, PE ratio 34 kali. Jadi secara valuasinya masih better gudang garam daripada HMSP ya. Oh ya, untuk teman-teman, video ini ada disclaimer on ya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham-saham ya. Di sini pure saya cuma ingin sharing analisa dan segala macam informasi tentang saham. Segala risiko ada di tangan masing-masing investor. HMSP gudang garam menurut saya cukup menarik, dan kita lihat lah perkembangannya gimana pajak cukainya. Jadi naik nggak sampai 17%. Semoga nggak jadi ya, sampai 8% aja. Karena situasi ekonomi sekarang kan lagi kurang kondusif tengah COVID. Kalau dinaikkan 17%, bisa-bisa orang bener-bener ngerem ya untuk beli rokok. Nah, perputaran industri rokoknya pun juga akan berkurang. Itu juga bahaya sebenarnya. Karena karyawan dari perusahaan rokok itu kan juga banyak kan. Kalau sampai itu terdampak juga, ada PHK segala macam, wah bahaya sekali. Saya sih berharap kenaikannya tidak 17%. Mungkin sekitar 8% lah, masih oke.
Oke, Gadang Garam, MSP sudah selesai. Sekarang saya akan, oh ya, gold sebelum. Nah, ini dari sektor coal ya. Coal ada kenaikan terakhir di 58, cuma nggak terlalu berubah lah, sideways di sini levelnya, belum jebol terus 60-nya. Untuk gold price juga saya mengamati masih sideways juga ya. Ini di level 1900-an. Dia belum terlalu ada kenaikan yang signifikan. Nah, ini grafiknya masih nggak terlalu ya, di sini-sini aja lah, 1900 ke atas. Jadi tidak terlalu ada pergerakan yang signifikan. Nah, saya akan memberikan sedikit analisa saham lain, yaitu yang pertama adalah mungkin dari Bank BTN ya. Bank BTN ada kenaikan yang luar biasa hari ini 13,5%. Kenapa? Karena labanya di Q3 ini mengalami kenaikan 40% ya. 40% itu yang luar biasa. Luar biasa gede itu, 40%. Nah, ini apa dari 800M menjadi berapa nih? 1,1 triliun 9 month ya, year on year-nya. Dan Bank BTN ini itu salah satu bank top banking dengan valuasi yang paling murah bersama dengan Bank BNI. Secara book value dan P ratio ya, itu dia yang paling murah. Jadi ini cukup menarik saham Bank BTN untuk investment long term ya. Saya masih ingat waktu itu BTN ini kan hancur ya, dari yang sebelum Covid itu dari 2000-an sampai ke level 800 kan. Tapi di sana ada pergantian direksi, yaitu yang ini Chandra Hamzah, Pak Chandra Hamzah ini masuk, terus apa ya, ada pergantian direksi, ternyata kinerjanya ini sangat membaik lah, jauh membaik jauh. Jadi kita bisa melihat kalau ini terus, maka ada kemungkinan untuk long term bisa kembali ya, harga saham Bank BTN ini kembali ke level mungkin 1800-an lah. Kalau misalkan saya lihat chartnya di sini, cara chartingnya, nah ini dia ada kenaikan ya, open gap lompat. Nah ini dia jebol menembus MA60-nya ya. Nah, cuman hati-hati kalau ini masih hari pertama ya, hari pertama lompat gini, hati-hati, dimana bisa nggak ini tiba-tiba kembali ya, bisa. Kalau misalkan teman-teman yang sudah beli di range sini, kenaikan sini, harus dijaga untuk stop loss-nya ya, karena level ini MA60-nya di 1350. Jadi mungkin bisa kalau misalkan drop ke 1310 itu bisa di cut loss dulu. Seperti itu. Cuman target kenaikannya cukup tinggi di 1600 ya, target kenaikan pertama ini. BTN secara fundamental oke, pergantian direksi juga membuahkan angin yang segar. Kemudian saya ingin nah, minggu lalu saya kan bilang tentang IPTV ya. Saya masukkan notes kan di IPTV, ternyata minggu ini masih sideways pergerakannya, belum kemana-mana ya. Saya sih cukup bersabar dulu lah, nggak apa-apa, bisa kolek pelan-pelan terus ini masih sideways ya. Ini adalah salah satu saham yang menurut saya cukup menarik, karena ini kalau naiknya bisa kenceng banget. Kalau turun kita tahu batas supportnya itu nggak terlalu jauh, di 276 lah kurang lebih, 270 lah kalau mau dikasih spare ya. Jadi IPTV ini saya masih terus untuk memantau dan mengkolek saham ini. Nah, dia kalau ada kenaikan sekali bisa seperti ini nih, kenceng banget. Ini satu hari dari 296 naik sampai ke level 328 dalam satu hari ya. Nah, saham-saham seperti ini bisa kita kolek dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Cuman saya melihat kemarin tuh dia valuasinya turnover hariannya itu kurang lebih ratusan juta sampai 1M. Nah, ini di hari Jumat ini volumenya sudah 3,4M. Terus kalau saya lihat di hari Kamis misalkan, hari Kamis juga 3,2M, cukup besar ya. Terus di hari Rabu valuasinya 3,5M. Nah, valuasinya sudah cukup besar, dan secara bid offer saya lihat ringan untuk diangkat. Jadi ini salah satu saham yang teman-teman bisa cermati juga.
Oke, berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Nah, salah satu saham big cap yang terseok-seok ya, kayak ini saham yang lagi injury, di mana harga sahamnya turun terus, gak berhenti-berhenti. Sekarang ada di level ini ya, 2600 berapa nih? 30, 2630 ini. Nah, ini mendekati bulan Maret sudahan. Padahal kalau kita lihat secara fundamental, ini belum keluar ya yang 9 month ya. Yang kuartal 3 belum keluar. Kalau sampai kuartal 2 dia tidak terlalu banyak loh penurunannya. Net profitnya dari 11 triliun turun jadi 10,9. Beda sekitar 100 M lah. Atau setara 1%-nya doang bedanya. Terus operating profitnya dari 22 triliun menjadi 22,2. Nah, malah ada kenaikan sedikit. Net profitnya yang ada penurunan sedikit. Kenapa? Karena short term debt-nya ini bertambah. Jadi menambah hutang jangka pendek dia. 52 jadi 84. Sekitar 32 triliun ya penambahan hutangnya. Nah, kalau dia bisa menambah hutang tapi bisa membuat profitnya naik ya nggak masalah. Tapi kalau dia nambah hutang profitnya nggak bisa naik ya dia kalah di bunga. Dia harus bayar bunga kan. Untuk secara teknikal, nah ini ya kita lihat dia masih downtrend. Kalau menurut saya sih ini masih downtrend, dimana target penurunan seperti di Maret yaitu low-nya 2450. Bahayanya Jumat kemarin itu yang borong saham Telkom ini adalah trio kwek-kwek ya, trio YPPDCC. Dan yang menjual adalah CSZPRX MSAK. Wah. 5 broker top asing jualan Telkom di Jumat ya. Kalau kita lihat selama seminggu kemarin dari tanggal 19 sama YPPD yang beli, yang jualan RSAK MSZPCS. Nah ini berarti asing jualan banyak sekali nih di saham Telkom. Saya nggak bisa buka yang itu ya, aplikasinya Sukor, karena mungkin lagi maintenance itu. Karena kalau untuk pergerakan asing biasanya saya buka pakai aplikasinya Sukor, itu lebih kelihatan semua detail. Ini lagi maintenance jadi nggak bisa saya buka ini. Nah, terus bagaimana menurut saya pribadi tentang Telkom? Kalau untuk trading mungkin teman-teman bisa hati-hati dulu dan bisa buy di range ini ya, 2500-an ini. 2550 ini sudah sangat menarik kalau dikasih ya di sini. Tapi kalau untuk long term investment, kalau saya bilang sih ini sudah bisa dibeli ya. Saham ini sudah bisa dibeli karena harganya ini sudah penurunannya gila-gilaan ini Telkom ini. Secara book value dia tinggal 2,3 kali, dimana sebelumnya ada di angka 3,5 sampai 4 kali ya. 3,5, 4, 4, 38, 37. Nah, tahun ini dia di 2,36 kali. Sangat rendah sekali. Jadi cukup menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Tapi ini hampir sama kayak ICBP Indofood ya. Ini tipe defensif untuk orang-orang yang mainnya aman. Perusahaan untuk yang nyimpennya jangka panjang, mainnya aman lah. Telkom ini salah satu yang cocok. Dengan harga sekarang ini sudah oke sekali sih. Itu menurut saya. Terus saya akan sedikit membahas mengenai BRIS ya. Wah, BRIS ini kejam. Nah ini saham ini kan sempat naik sampai level berapa nih? 1690-an. Terus turun, naik ARB, terus ARB bangkit, ARB lagi. Jadi hari Jumat ini dia low di 1210, jadi openingnya ARB, terus dia naik 1300 sampai 1360, tapi closingnya ARB lagi. Nah kalau seperti ini kemungkinan Senin dia bisa dibanting turun ini ya, BRIS ini. Nah cuman kalau saya lihat sebenarnya volumenya ini gila loh, dia ini gede banget. Ini ya, coba ya saya kasih lihat.
BRIS 23, ini kan dia 900 miliar. Di tanggal 22 gak gede ya, 40 M-an. 21 800 M. Ini volumenya gak main-main ini, volumenya sangat besar. Nah, cuman gimana strateginya? Apakah besok Senin langsung beli aja di 1210 min 7%? Berarti berapa? 1210 minus 7%. 1125. Berarti 1130 ya. ARB-nya besok Senin kan di 1130. Apakah langsung kita beli di 1130? Kalau saya pribadi lebih baik saya pakai automatic order, di mana saya akan buy jika harganya ini kan 1130 ARB-nya. Berarti saya akan buy kalau dia harganya 1135. Artinya misalkan nih besok Senin market open ya, saya lihat ternyata dia ARB 1130 kan. Ini di over 1130 gede kan, biasanya sampai 500.000 lot. Tadi kan 1 juta lot malah. Nah, itu saya nggak akan beli dulu. Tapi saya akan pasang advance order atau automatic order lah. Itu setiap sekuritas namanya beda ya. Dimana kalau harganya 1135 baru saya beli. Artinya ini habis dulu, ARB-nya habis, terus naik 1 tick lah, itu baru saya ikut beli. Cuman akan saya gunakan untuk scalping ya. Habis beli ya saya kasih naik lah, mungkin sekitar 4-5%. Kalau saya nggak bisa pantau, saya set aja 4-5%, saya jual. Nah, seperti itu. Itu adalah strategi saya untuk BRIS di Senin ya, Senin besok ini. Oke, sekarang sudah pukul 1 pagi. Saya mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, sudah subscribe, ataupun yang sudah masuk ke channel Telegram saya, Stockaholic. Nah, saya harap teman-teman nggak bosen ya. Jangan lupa kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya di bawah itu. Oke, sekian dari saya. Semoga cuan selalu kita dalam trading saham ya. See you guys.